Oke, kita mulai ya. Jadi kita akan membuat proposal. Proposal itu landasannya adalah konsep atau eh, model yang sudah kita susun sebelumnya. Ketika kita membuat model konsep kemarin, itu kan sudah jelas bahwa ada tahapan ketika nyusun konsep. Sehingga di PowerPoint kemarin kita itu ada mulai dari awal, fenomena, ada permasalahan yang kita munculkan, ada faktor potensialnya, semuanya berdasarkan sumber dari jurnal misalnya. Terus habis itu dari sekian banyak faktor potensial yang menjadi perhatian utama kita yang mana. Ketika kita perhatian utama pada variabel tertentu, maka disitulah kita fokus di satu variabel dulu. Jadi jangan langsung misalnya penelitian kita ada 3 variabel independen langsung ngomong ketiga-tiganya, nggak usah. Kita ngomong dulu hal yang menjadi perhatian kita. Nah, dari situlah baru nanti akan kita munculkan gap penelitian atau kesenjangan atau perbedaan temuan. Sehingga apa? Karena masih ada perbedaan temuan, itulah maka kita mengatakan bahwa ini belum selesai karena masih ada perbedaan pendapat, perbedaan hasil. Oleh karena itu, apa yang akan kita lakukan ini menjadi kunci dari penelitian kita untuk menunjukkan bahwa penelitian kita itu punya beda. Penelitian kita itu tidak sama dengan yang sebelumnya, penelitian kita punya nilai kebaruan dibandingkan yang lain. Nah, apa yang kita munculkan kalau nanti kasusnya adalah dalam kaitan ini, misalnya nanti model akhirnya akan seperti ini. Ada 1, 2, 3 variabel independen terhadap satu variabel independen, maka yang bisa dilakukan adalah membuat variabelnya menjadi lebih spesifik, lebih detail. Nah, contohnya di sini, tadinya cuma kerjasama. Kenapa ada yang tidak berpengaruh terhadap kinerja? Oh, karena penelitian sebelumnya bicara tentang kerjasama itu masih secara umum, bukan tidak mengerucut pada kerjasama apa. Oleh karena itu, penelitian kita akan menggunakan membuat variabelnya menjadi lebih spesifik, bukan hanya kerjasama, tetapi kerjasama dalam hal koordinasi, bukan kerjasama dalam hal pekerjaannya yang secara umum, tapi kerjasama khusus dalam hal koordinasi misalnya. Nah, setelah kita sudah mengemukakan ini, selalu diberi argumen apa yang menunjukkan bahwa variabel ini akan mempengaruhi variabel yang lainnya. Dasarnya apa? Ya berilah pendukung satu jurnal misalnya. Terus yang berikutnya ada faktor lain yaitu lingkungan kerja yang kompetensi yang terkait dengan kinerja. Itu menjadi bahasan berikutnya yang akan kita teliti. Nah, kalau kita sudah mengemukakan hal itu, lantas yang berikutnya selalu diberi argumen. Menjelaskan bahwa lingkungan kerja logis akan mempengaruhi kinerja. Kalau lingkungannya baik, maka hasil pekerjaan dari karyawan akan semakin baik. Kalau karyawan mendapatkan kompensasi yang layak, maka dia akan bekerja dengan lebih baik dan seterusnya. Nah, kalau sudah itu, di paragraf terakhir nanti bicaranya tentang apa? Kita mengemukakan kembali apa yang menjadi kelebihan sisi lain dari penelitian ini dibanding yang lainnya. Apakah dari objeknya yang berbeda, misalnya penelitian-penelitian yang ada lebih banyak dilakukan di industri apa misalnya, sementara di kita apa. Terus variabel yang menjadi pokok itu kerjasama, di penelitian kita lebih spesifik, kerjasama koordinasi. Di variabel yang sebelumnya itu dikaitkan dengan variabelnya apa, misalnya kerjasama itu dibarengkan dengan variabel yang lain, kita variabel yang lainnya lagi misalnya. Setelah itu baru memunculkan itu. Oke, itu asumsi awal. Sehingga kemarin, kenapa kita membuat konsep itu melalui beberapa tahapan ini untuk memandu agar ketika kita mengemukakan latar belakang lebih mudah. Oke, itu satu.
Sebagai contohnya, misalnya kita akan berbicara tentang sebuah model yang nantinya model yang tadi akan kita terjemahkan menjadi sebuah proposal penelitian. Misalnya nih, contohnya misalnya kalau secara umum ini misalnya, ini kan bentuknya seperti ini. Ini untuk F, ini berapa ya? Oke. F319. Oke, misalnya seperti ini. Kerjasama koordinasi, terus lingkungan ya. Dan kompensasi dalam mempengaruhi kinerja pegawai. Misalnya, arahnya nanti akan ke sana. Nah, yang perlu dipersiapkan apa? Yang perlu dipersiapkan adalah kemarin jurnal pendukung, terus apa lagi? Makna atau pengertian dari kerjasama yang dimaksud dalam penelitian ini. Pokoknya semua variabel itu ada maknanya apa. Yang kita yakini di awal-awal ini yang dimaksud dengan kerjasama koordinasi itu apa sih? Yang dimaksud dengan lingkungan kerja itu apa sih? Yang dimaksud dengan kompensasi itu apa sih? Yang dimaksud dengan kinerja itu apa sih? Itu harus diketahui dulu agar kita bisa membuat penjelasan di latar belakang. Yang berikutnya, nanti yang diperlukan berikutnya adalah indikator dari masing-masing variabel itu. Untuk mengukur kinerja apa sih? Misalnya kuantitas, kualitas. Untuk mengukur lingkungan apa sih? Lingkungan fisik, non fisik. Mengukur kompensasi itu apa sih? Baik gurunya upah, gaji, bonus, insentif dan sebagainya. Misalnya ukuran kerjasama koordinasi itu apa sih? Pertukaran informasi, terus apa dan sebagainya. Itu harus dipahami dulu. Sehingga apa? Ketika kita menuliskan di proposal kita akan lebih enak. Oke, sampai sini sebelum kita lanjut. Dengar? Oke, enggak ada? Tidak, Pak. Ada, kita lanjut. Oke. Sehingga ketika kita berbicara tentang proposal penelitian dimulai dari bab 1 pendahuluan, itu ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah berarti yang diperlukan apa? Yang diperlukan adalah ya tadi. Sama dengan yang ada di konsep kita kemarin di PowerPoint. Jadi yang diperlukan itu ya variabel yang kita teliti. Artikelnya tentang apa sih? Tentang kinerja. Tentang kinerja. Berarti siapkan 3 artikel tentang kinerja. Nih, yang penting. Terus yang disiapkan lainnya apa? Artikel yang berkaitan dengan ini tadi. Ada kerjasama terhadap kinerja. Ada 2 artikel yang omongannya berbeda. Terus yang berikutnya siapkan artikel-artikel yang bisa untuk menjelaskan tadi kerjasama, apa tadi koordinasi terhadap kinerja. Kinerja. Ada 3 artikel.
Ini kan kerja sama koordinasi itu merupakan variabel baru yang mungkin di penelitian sebelumnya belum ada. Kalau memang penelitian sebelumnya belum ada, kita masih boleh memakai artikel-artikel sebelumnya tentang kerjasama terhadap kinerja untuk memberikan penjelasan. Yang diperlukan berikutnya adalah yang berkaitan dengan lingkungan terhadap kinerja. Terus yang terakhir yang berkaitan dengan yang dibahas terakhir tadi apa? Kompensasi. Berarti ada artikel kompensasi terhadap kinerja. Itu juga 3 artikel minimal. Fungsinya untuk apa? Untuk menjelaskan nanti argumen kita ketika kita menambahkan variabel ini penting untuk diteliti. Oke, caranya bisa mengikuti ini. Yang pertama itu bisa kita mau mengemukakan tentang prolog. Prolog itu berkaitan dengan apa sih? Misalnya karena ini berkaitan dengan SDM berarti mengemukakan tentang isu-isu SDM misalnya. Nah, kalau kita sudah sampai kepada sana, isu-isu SDM ini, maka langkah yang selanjutnya adalah kita menunjukkan fenomena yang terjadi di SDM itu. Apa yang terjadi? Misalnya kecenderungan yang pegawai saat ini seperti apa sih? Mulai dari secara umum sampai kepada objek yang kita teliti. Nah, di situ nanti dimunculkan referensi-referensinya. Ini contohnya misalnya. Ini misalnya. Terus yang berikutnya yang perlu bisa ini yang saya kasih merah ini opsional. Opsional artinya apa? Boleh ada, boleh tidak. Di sini menunjukkan bahwa memang ada fenomena itu. Apa yang terlihat sih dari yang ada? Arahnya kan ke kinerja. Maka fenomena di paragraf berikutnya kita berbicara tentang fenomena yang ada. Fenomena yang ada misalnya kayak contoh kemarin ini karena kinerja ya. Misalnya masih terdapat pekerjaan-pekerjaan yang tidak terselesaikan tepat waktu. Masih banyak bahan baku yang menumpuk, bahan baku yang ini dan seterusnya, sehingga kita kaitkan ke permasalahan umum yang mungkin bisa dimunculkan, Contoh misalnya dalam ini sebagai contoh ya. Di tadi PT XYZ. Terus kaitkan dengan mungkin yang bisa dimunculkan. Jadi uraikan permasalahan yang ada. Permasalahan itu apa sih? Permasalahan yang ada misalnya hal-hal yang terjadi pada kondisi SDM yang ada itu menunjukkan adanya permasalahan kinerja. Berarti ada masalah kinerja. Langkah berikutnya ini bisa dijadikan satu paragraf, bisa dibedakan dijadikan 2 paragraf, boleh juga tergantung kita mau seperti apa. Nah, kalau kita sudah mengemukakan apa yang terjadi, yang secara umum itu terjadi, langkah berikutnya kita tunjukkan bahwa permasalahan tersebut ada di objek yang kita teliti. Misalnya ini ada masalah kinerja di PT XYZ. Nih. Berarti masalah pokok kita ada di masalah kinerja. Terus kenapa kinerja itu penting? Kenapa itu penting? Masalah kinerja bisa jadi karena akan mengganggu tujuan perusahaan, mengganggu operasional dan seterusnya.
Setelah itu tambahkan data empiris yang menunjukkan atau menggambarkan adanya permasalahan utama tersebut. Contoh di sini misalnya ada bukti bahwa ada permasalahan kinerja. Tunjukkan itu. Bukti ada masalah kinerja apa? Munculkan dalam tabel. Tabel atau gambar data empiris. Contohnya apa sih? Misalnya kinerja pegawai itu bisa dilihat dari penyelesaian tugas. Atau kalau enggak berdasarkan data di perusahaan, di sana ada data tentang masing-masing beberapa orang kinerjanya berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang rendah, itu dibuat tabel, itu juga boleh. Tuh. Jadi sampai di sini munculkan tabel tentang data empiris. Data yang menunjukkan memang ada masalah kinerja. Biasanya ini di perusahaan pasti ada lah yang menunjukkan masalah kinerja. Atau kalau enggak bisa jadi output atau jumlah produksi dari pegawai berapa. Bisa pegawai satu dengan pegawai yang lain diperbandingkan atau perbandingan dari tahun ke tahun, dari tahun 2018 sampai 2022 misalnya, itu juga boleh tabelnya tentang itu. Oke, sampai sini. Ini baru sampai kalau kita masuk ke apa namanya? Kalau kita masuk ke konsep kita kemarin, ini baru masuk sampai di sini. Baru sampai di apa ini namanya? Baru di slide yang pertama. Baru mengemukakan blok, terus fenomenanya apa, ada masalah kinerja. Itu baru sampai sini. Oke, sampai sini. Sebelum saya lanjut, ada yang mau komentar? Yuk, ada nggak? Udah nggak ada? Lanjut aja dulu, Pak. Oke. Udah, Pak. Oke, kalau sudah data empirisnya ada, artinya kita sudah menunjukkan bahwa ada masalah ini, ada masalah kinerja di objek yang akan kita teliti. Buktinya apa? Ada bukti ini. Ada bukti tabel bahwa memang ada permasalahan itu. Itu menjadi penting. Yang berikutnya, kita kemukakan faktor-faktor yang bisa menyebabkan permasalahan kinerja. Tadi masalahnya kinerja, apa penyebabnya? Makanya kemarin ada slide yang kedua, ada kompensasi, fasilitas, kerjasama, lingkungan, prosedur. Nah, tahunya bahwa faktor potensial yang bisa mempengaruhi kinerja itu ada berbagai hal ini apa? Ya dari jurnal yang ada. Jadi maka di paragraf berikutnya kita mengungkapkan faktor-faktor yang kemungkinan besar dapat mempengaruhi kinerja. Itu kita peroleh dari mana? Bisa dari jurnal, bisa dari objek yang kita teliti dan seterusnya. Contoh di sini dipecah-pecah menjadi berapa? Faktor tersebut faktor yang mempengaruhi misalnya gini. Adanya masalah kinerja itu terjadi karena berbagai macam hal. Misalnya kemarin apa sih? Kompensasi fasilitas misalnya. Ya langsung aja kita kemukakan yang berikutnya. Kompensasi dan fasilitas merupakan faktor yang merupakan dua hal yang dapat membuat kinerja karyawan menjadi meningkat atau menurun. Nah, misalnya ada sumbernya, ada penelitian yang mengemukakan bahwa ini dan ini mempengaruhi ini, masukkan aja di situ. Terus yang berikutnya, kalau memang ada faktor yang lain, kita akan mengemukakan tentang kerjasama, lingkungan, prosedur, itu tinggal masukkan di
di kalimat berikutnya. Selain faktor tersebut, ada juga masalah lingkungan, kompensasi, terus komunikasi, dan seterusnya. Ini dimasukkan di paragraf ini. Terus, yang berikutnya, di paragraf berikutnya, kita menjelaskan tentang ini. Faktornya banyak, tetapi kita lebih condong ke mana sih yang akan kita teliti lebih dalam, misalnya, ya, dalam hal ini misalnya kita bisa mengungkapkan batasi potensi pada faktor yang paling dominan. Dalam hal ini kita akan lebih fokus pada kerjasama. Ya udah, kemukakan di sini. Kita bisa ngomongnya macam-macam, terserah kita. Kerjasama merupakan faktor, salah satu faktor yang paling penting di dalam pengaruh kinerja di objek yang kita teliti. Nih, di sini ada contohnya. Misalnya. Terus, ketika kita sudah ngomong argumennya bahwa seharusnya ketika apa yang kita teliti tadi apa sih? Kerjasama. Kalau antar karyawan terjalin kerjasama yang baik, maka pegawai akan dapat menyelesaikan tugas dengan lebih cepat, misalnya. Oke, berikan argumen itu. Setelah itu, ini boleh dijadikan paragraf tersendiri atau dijadikan paragraf sendiri atau digabung dengan paragraf berikutnya. Kalau kita bisa membuat kalimat yang dalam satu paragraf yang sama, kita hanya membatasi potensi, boleh juga. Terus, ketika kita sudah sampai di sini, berarti langkah berikutnya apa? Menjelaskan slide yang berikutnya. Nih, slide yang berikutnya. Jadi, kita bisa berbicara bahwa misalnya kerjasama merupakan faktor yang penting, di mana kerjasama antar seseorang dengan yang lainnya dapat mendorong percepatan pencapaian penyelesaian tugas. Namun demikian, tidak semua penelitian menghasilkan temuan yang sama, di mana terdapat temuan penelitian siapa, atau terdapat temuan bahwa kerjasama tidak mampu mempengaruhi kinerja pada objek apa. Masukkan referensinya. Itu penelitiannya siapa? Penelitiannya ini tahun berapa misalnya. Nih, di sini fungsinya itu apa? Untuk mengungkapkan gap penelitian. Nih. Terus, kalau kita sudah punya itu, untuk S1, tabel tentang gap penelitian itu opsional. Tapi kalau toh mau membuat tabel ini, boleh juga misalnya kita buat tabel aja deh. Ini misalnya peneliti tahun, terus apa namanya, isunya apa, terus temuannya apa, misalnya seperti ini. Nih, misalnya peneliti si tahun berapa, isunya seharusnya apa? Kerjasama mempengaruhi kinerja. Temuannya apa? Kebetulan sama, mempengaruhi kinerja. Terus ada penelitian yang lainnya.
isunya apa? Sama, kerjasama mempengaruhi kinerja. Temuannya, kerjasama tidak berpengaruh terhadap kinerja. Ini isu penelitian atau gap penelitian. Nah, kalau kita sudah mengemukakan gap-nya, lantas kita bisa mengungkapkan bahwa meskipun ada temuan bahwa kerjasama tidak mempengaruhi kinerja, tetapi di objek yang kita teliti itu menjadi satu hal yang penting. Kerjasama itu penting. Sehingga langkah berikutnya apa? Kita menjelaskan apa yang akan dilakukan. Misalnya dalam ini ya, dalam penelitian ini, contoh model yang kemarin, kerjasama itu diturunkan bukan kerjasama lagi, tetapi menjadi kerjasama koordinasi. Setelah itu apa? Beri argumen bahwa kerjasama koordinasi akan mempengaruhi kinerja. Jadi argumen atau penjelasan logis, penjelasan yang bisa diterima. Kerjasama itu akan mempengaruhi kinerja. Tentu saja kita beri dukungan dengan jurnal atau hasil penelitian yang ada. Terus kalau ini sudah kita kemukakan, langkah berikutnya tambahkan variabel yang akan diteliti. Dalam hal ini, kalau kita sudah memberikan argumen, yang akan kita teliti apa? Variabel lainnya yaitu lingkungan dan kompensasi. Berarti di naskah kita itu nanti tambahkan sini. Sebenarnya yang diteliti misalnya dalam ini lingkungan kerja dan kompensasi. Jadi dikemukakan hal lain yang berkaitan dengan kinerja atau langsung aja lingkungan kerja dan kompensasi merupakan variabel lain yang memiliki peran dalam menentukan kinerja karyawan. Setelah itu beri argumen bahwa nih berarti lingkungan kerja akan mempengaruhi kinerja. Tentu saja dengan referensi atau jurnal dalam bentuk citasi. Makanya kemarin ketika kita sudah punya rangkuman ini, kita sebenarnya kalau sudah punya referensi, kita tinggal bisa memasukkan hasilnya punya siapa. Misalnya ada penelitian sebelumnya yang mengumumkan bahwa lingkungan kerja akan mempengaruhi kinerja. Misalnya kalau kita jurnal ini sudah dibuat referensi lebih enak lagi. Misalnya saya akan mengambil dari apa sih? Oh, misalnya tentang ini misalnya. Ya udah tinggal masukkan di situ. Terus juga dijelaskan yang berikutnya, argumen yang berikutnya ya argumen yang terkait dengan komunikasi. Yang kedua Pak, kompensasi ya. Kompensasi di sini tambahkan argumen bahwa kompensasi dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja. Ini juga sama, tambahkan referensi atau jurnalnya. Oke. Kalau kita sudah ini, berarti kita sudah menjelaskan konsep secara keseluruhan. Setelah itu baru ungkap kembali state of the art-nya, penting beda barunya. Untuk menunjukkan itu apa sih? Tentang urgensi waktunya dan yang lainnya.
Misalnya apa sih? Apa yang membedakan penelitian kita itu diungkapkan kembali. Misalnya, misal ada perbedaan pada objek, variabel yang diteliti, kondisi dan lain-lain. Setelah diungkapkan itu baru muncul judulnya judul dimunculkan di sini. Kalau misalnya tadi di atas ada judul, ya udah judul baru masuk di sini. Misalnya dalam hal ini apa tadi? Kerjasama, koordinasi, lingkungan kerja dan kompensasi dalam mempengaruhi kinerja pegawai PT. Nah, sampai di sini membuat latar belakang selesai untuk yang model regresi, model yang waktu itu. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan sampai sini? Ayo, silahkan. Dengar. Oke, ada lagi? Ada enggak? Belum, Pak. Belum. Nah, nanti yang punya konsep model seperti ini, konsep modelnya misalnya, itu variabelnya bisa berapa aja ya. Variabelnya tidak harus 3 seperti itu, misalnya cuma variabel X1, X2 terhadap Y misalnya, ya sesuaikan aja. Jadi silahkan mulai membuat latar belakang untuk yang tipe itu. Oke, mau ke model lain atau lanjut ke bab 1 biar selesai. Nah, gimana nih? Lanjut yang model ini ya. Lanjut, Pak. Oke. Lanjut. Untuk yang model ini berarti kita bisa mengemukakan yang berikutnya, membuat rumusan masalah. Rumusan masalah itu berupa kalimat pertanyaan. Misalnya, boleh kita ngomong berdasarkan latar belakang. Ini nanti tinggal disesuaikan kalimatnya. Misalnya, tadi apa? Apakah terdapat pengaruh komunikasi kerjasama ya? Kerjasama, koordinasi, terus lingkungan kerja dan kompensasi terhadap kinerja ya tadi. Kinerja pegawai PT Z misalnya. Permasalahan tersebut selanjutnya dapat dirumuskan atau nanti kalimatnya dibuat yang lain. Rumusan masalahnya sesuai gambar yang ada di sini. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Simultan enggak perlu. Jadi rumusan masalahnya nanti apakah terdapat pengaruh kerjasama koordinasi terhadap kinerja pegawai PT EBZ. Oke, seperti itu. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap sama? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh kompensasi terhadap ini? Oke, ya sampai sini. Nah, kalau sudah,
kita beralih ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu kita tinggal balik dari rumusan. Rumusannya apa sih? Rumusan maka tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui pengaruh, misalnya lah ini. Bahasa gampangnya, kerjasama, koordinasi, lingkungan kerja, dan kompensasi terhadap kinerja pegawai PT Ediset contoh tadi. Terus rumusan selanjutnya ya untuk mengetahui bedanya itu. Kalau di atas apakah ini untuk mengetahui pengaruh apa tadi? Kerjasama, koordinasi terhadap kinerja karyawan PT ini. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap ini. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai PT ini. Nah, jadi yang penting ada konsistensi antara ini dengan yang atas. Yang berikutnya, manfaat penelitian. Langsung aja, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ini. Manfaat penelitian itu minimal terdiri dari dua hal. Yang satu manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis. Manfaat teoritis itu apa sih? Manfaat teoritis itu manfaat yang terkait dengan pengetahuan. Misalnya, karena kita berbicara tentang kerjasama, tentang kinerja, tentang lingkungan kerja, tentang kompensasi, ya minimal penelitian ini bisa menambah menambah ilmu, nambah bahasan yang terkait dengan variabel yang kita teliti. Misalnya, ini bidang sesuaikan bidang tertentu. Biasanya variabel yang terus bisa juga hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi, bisa dijadikan ketika orang lain itu nanti membuat penelitian yang mirip, mereka bisa menjadikan penelitian kita sebagai daftar pustaka di bidang tertentu, ya permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini kinerja. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis itu penerapannya bagaimana? Kalau penelitian kita itu tentang kerjasama dan sebagainya, maka penelitian ini diharapkan bisa digunakan oleh siapa misalnya? Bisa digunakan oleh pimpinan atau manajer SDM misalnya, manajer SDM dalam upaya memperbaiki kinerja SDM-nya misalnya. Atau secara khusus manfaat ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan kinerja di PT ini. Jadi minimal ada dua manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kalau mau susunannya tidak harus seperti ini, yang penting ada dua hal itu terkandung di dalamnya. Mau dibuat misalnya ini 1, 2, 3, 4 itu juga boleh. Yang terakhir di bab 1 itu isinya sistematika penulisan. Sistematika penulisan itu bukan daftar isi ya, bukan daftar isi, tapi kita menjelaskan secara ringkas nanti di proposal kita itu isinya apa saja sih. Misalnya kita ngomong bab 1 akan membahas tentang apa, bab 2 tentang apa, bab 3 tentang apa, itu secara
ringkas. Oke, kalau sudah seperti ini, berarti penyusunan proposal kita di bab 1 selesai dengan model yang pertama. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Oke, ada lagi nggak? Yo, pertanyaannya, paham atau pusing? Pusing, Pak. Pusing, Pak. Yang membuat pusing yang gimana? Pusing banget, Pak. Pusing banget. Ini kemarin punya siapa sih? Ya, Ega ya. Oke, daripada pusing-pusing kita belum masuk ke bab 2 ya. Kita baru ngomong di bab 1 dulu. Oke, ini contoh yang pertama yang berupa apa ya? Yang modelnya adalah model regresi. Terus yang berikutnya kita akan berbicara tentang ini. Contoh yang kedua, ini yang terkait misalnya berkaitan dengan struktur. Oke. Saya contohkan gini. Kemarin ada nggak yang pakai mediasi? Ada nggak? Kita pakai contoh ini aja ya. Nanti variabelnya tinggal menyesuaikan. F3. F319. Oke. Misalnya, ini konsepnya sama. Urut-urutannya apa sih? Kita mengemukakan permasalahan, faktor yang menyebabkan permasalahan itu apa, terus ada gap-nya, setelah ada gap-nya, apa tindakan yang kita lakukan? Misalnya contoh di sini, tindakan yang kita lakukan dalam penelitian ini adalah dengan menambahkan variabel sebagai intervening. Berarti maksudnya intervening. Tambahannya ada di intervening. Terus yang terakhir kita akan menambahkan variabel lain yang juga terkait dengan laba. Itu di sini berkaitan misalnya variabel yang kita teliti tentang hutan contohnya. Oke, sehingga yang diperlukan apa? Yang diperlukan itu artikel tentang laba, artikel tentang model terhadap laba, tadi untuk memberikan pendukung di sini. Dan seterusnya. Bagaimana cara menulisnya? Cara menulisnya sama persis dengan tadi. Misalnya kita mulai dengan prolog. Prolognya itu apa? Oh, kita berkaitan dengan laba. Berarti kita bisa berbicara tentang kondisi berkaitan dengan penjualan yang bisa dilakukan. Kondisi ekonomi saat ini bagaimana dan seterusnya. Kondisi ekonomi, kondisi apa dan seterusnya. Lantas yang berikutnya kita masukkan bahwa kondisi ekonomi itu bisa terlihat dari apa sih orang yang banyak perusahaan atau UKM yang tutup gulung tikar misalnya. Dulunya UKM data nasional sekian, sekarang ini dan seterusnya itu diungkapkan. Terus lantas berikutnya tabel fenomena
silakan, ini opsional, boleh dimunculkan dengan atau tidak. Langkah berikutnya, kita kaitkan dengan permasalahan. Kita awal tadi baru cerita kondisi-kondisi yang muncul yang ada. Langkah berikutnya adalah kita kaitkan dengan permasalahan yang ada. Permasalahannya apa? Oh, dengan adanya kondisi yang demikian, itu banyak perusahaan yang tutup, banyak UKM yang tutup, tapi ada juga yang masih bertahan. Namun demikian, yang bertahan itu juga mengalami kesulitan, di mana laba yang berhasil dibukukan itu mengalami penurunan. Berarti ada masalah tentang laba. Kalau kita sudah mengemukakan adanya permasalahan laba yang dihasilkan oleh UKM, langkah berikutnya adalah buat tabel atau gambar untuk dijadikan sebagai data empiris. Contohnya misalnya besaran laba perusahaan UKM yang kita teliti objek misalnya di Cilengsi ya. Misalnya di Cilengsi itu nanti akan kita munculkan contoh beberapa perusahaan yang labanya bagaimana, labanya beda-beda. Atau kalau enggak, contoh dari laba dari tahun sekian sampai sekian, ada yang naik, ada yang turun, dan seterusnya. Langkah berikutnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu masuk ke ini gambar yang berikutnya. Kita mengemukakan faktor yang berpotensi menyebabkan permasalahan itu. Di paragraf ini kita ingin menjelaskan, ingin menunjukkan bahwa penurunan laba yang dialami oleh para UKM itu terjadi karena apa faktornya. Itulah kita mengungkapkan di sini. Langkah berikutnya sama dengan tadi. Dari berbagai macam faktor yang ada, kita mau batasi pada faktor apa sih yang menurut kita paling penting, yang menjadi pokok penelitian kita. Misalnya kita mulai dengan yang dari sekian banyak hal yang dapat membuat laba perusahaan itu naik atau turun, modal menjadi faktor yang utama. Kenapa modal? Ini jelaskan, berikan penjelasan, dan seterusnya. Setelah itu baru masuk ke tahapan berikutnya. Kita akhirnya fokus di sini, nanti akan fokus bahwa modal akan mempengaruhi laba perusahaan. Nah, setelah itu kemukakan gap-nya. Oh, penelitian sebelumnya ternyata temuannya berbeda-beda. Di penelitian yang dilakukan di mana tahun berapa, itu temuannya bahwa memang modal itu mempengaruhi laba perusahaan. Tetapi di penelitian yang lain ternyata laba tidak mampu mempengaruhi modal tidak mampu mempengaruhi laba perusahaan. Nah, dengan adanya gap itu nanti boleh disusun tabel atau gap penelitian kayak tadi, kayak yang sebelumnya. Yang tadi. Sama, buatlah tabel gap. Isunya apa sih? Kalau kita masukkan di sini, misalnya, contohnya, tadi berarti apa? Tadi berarti laba. Modal mempengaruhi laba. Temuannya, ternyata ada temuan yang modal memang benar-benar mempengaruhi laba. Tapi ada dengan isu yang sama yang diharapkan penelitian itu bahwa modal akan mempengaruhi laba. Tapi temuannya modal tidak berpengaruh terhadap laba. Oke, dengan adanya gap yang ada itu, apa tindakan yang akan kita lakukan? Misalnya dalam contoh ini, yang akan kita lakukan adalah menambahkan
variabel ini contohnya. Karena modal tidak mempengaruhi laba, maka kita berpendapat kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena modal kalau modal sampai tidak mempengaruhi laba pada secara teori maupun penelitian yang ada itu ada yang mempengaruhi, berarti modal itu di objek yang kita teliti tetap penting dalam menentukan laba, cuma tidak secara langsung misalnya. Karena kondisi yang ada sekarang ini penjualannya online, maka kita bisa katakan bahwa pendapatan laba modal yang dimiliki perusahaan akan menentukan pendapatan e-commerce-nya itu bisa meningkat atau enggak. Sehingga di sini ditambahkan pendapatan e-commerce sebagai penghubung. Nah, karena kita menambahkan e-commerce sebagai penghubung, maka setelah kita mengatakan bahwa e-commerce sebagai penghubung, alurnya adalah modal akan mempengaruhi pendapatan e-commerce akan mempengaruhi laba, maka di sini langkah berikutnya itu yang kita lakukan ya beri argumen, beri pendukung, beri uraian dan jurnal pendukung tentang modal dalam mempengaruhi pendapatan e-commerce dan pendapatan e-commerce. Nah, itulah kemarin kenapa perlu jurnal pendukung dipakai untuk ini. Oke, berarti sampai di sini selesai nih. Tahap berikutnya apa? Oh, kita merasa bahwa di konsep kita itu yang terkait dengan laba ada lagi yaitu hutang. Maka di sini diungkap kembali atau diungkap variabel ini akan diteliti. Misalnya dalam hal ini hutang. Hutang merupakan variabel selain modal yang juga terkait dengan laba. Nah, setelah itu diberi penjelasan bahwa hutang itu akan mengarah kemana, hutang itu akan mengarahnya kemana, apakah mempengaruhi pendapatannya atau akan mempengaruhi langsung secara ke laba. Kalau memang modal akan mengarah ke pendapatan saja, yang dituliskan adalah seperti ini. Argumennya adalah ini. Setelah itu sama dengan tadi, ungkap kembali apa pentingnya penelitian ini, apa yang membedakan, apa yang baru. Setelah itu baru judul. Bukan judul. Sampai sini latar belakang selesai. Misalnya judulnya apa? Terserah misalnya. Contoh misalnya ini, contohnya misalnya kalau dengan gambar yang tadi di atas. Yang berikutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah itu misalnya terkait dengan apa sih tadi? Contohnya misalnya ini, oke, judulnya ini deh. Kita masukkan judul yang tadi. Apa judulnya? Ini misalnya. Oke, misalnya judulnya sini, modal dan hutang dalam pengaruh pendapatan e-commerce serta dampaknya pada laba UMKM di Cibinong. Rumusan masalahnya kita bisa mengemukakan gini. Apakah terdapat ini? Apakah diarahkan pada ada tidaknya pengaruh modal dan
apa tadi? Modal dan hutang. Ada tidaknya pengaruh modal dan terhadap pendapatan e-commerce serta dampaknya pada laba UMKM di dari mana? Cibinong misalnya. Ya, dari situ nanti akan kita rumuskan apakah terdapat pengaruh modal terhadap pendapatan e-commerce UMKM di Cibinong. Misalnya e-commerce. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh hutang terhadap pendapatan e-commerce UMKM di Cibinong? Apakah terdapat pengaruh pendapatan e-commerce terhadap laba UMKM di Cibinong? Sampai sini kalau judulnya seperti tadi itu selesai sebenarnya. Tapi bisa juga ditambahkan misalnya yang berikutnya, apakah terdapat pengaruh modal terhadap laba? Apakah terdapat pengaruh modal terhadap laba UMKM di Cibinong melalui pendapatan e-commerce? Atau kalau enggak gini, apakah pendapatan e-commerce memediasi modal kerja terhadap laba UMKM di Cibinong misalnya? Yang berikutnya, ya, alur yang berikutnya yaitu apakah terdapat pendapatan e-commerce memediasi hutang terhadap laba UMKM di Cibinong. Tuh, misalnya. Nanti tujuan penelitian sama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui misalnya pengaruh modal dan hutang terhadap pendapatan e-commerce serta dampaknya pada laba UMKM di Cibinong. Terus tujuan itu sama dengan tadi. Kalau nggak mau repot, sebenarnya tinggal ini aja. Jadi rumusan masalah kita balik aja. Kita balik. Dari rumusan masalah kita balik. Kalau tadi apakah terdapat, ini dirubah menjadi untuk mengetahui atau menganalisis, terserah kalimatnya. Untuk menganalisis, untuk mengetahui atau menganalisis, terserah. Untuk mengetahui pendapatan dalam misalnya. Ini misalnya. Terus yang lainnya sama, manfaat penelitian tadi ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis.
terus sistematika penulisannya, dan seterusnya. Ini model yang kedua ketika kita menggunakan struktur. Jadi itu model yang kedua. Terus kalau ini udah, nih sampai sini deh. Sampai sini. Yuk, ada yang mau ditanyakan? Sampai sini. Ada yang punya model lain? Ada yang pakai moderasi enggak? Sebelah sini. Ada enggak yang pakai moderasi? Masih bingung, Pak. Masih bingung enggak? Iya, Pak. Nah. Terus gini, ada yang model lain enggak? Yang pakai moderasi ada enggak? Oke, ada nggak yang pakai moderasi? Wes, secara ringkas saja ya. Secara ringkas yang ketiga, kalau toh ada yang pakai moderasi bentuknya apapun, contohnya misalnya seperti ini. Jadi asumsinya bahwa kita akan meneliti permasalahannya ada di profit, masalah laba juga hampir sama dengan tadi, masalahnya laba. Laba itu terjadi karena faktor apa sih? Tadinya ada faktor pertumbuhan penjualan. Kalau pertumbuhan penjualannya itu naik, harusnya profitnya juga naik. Harusnya. Kalau perputaran persediaan naik, maka profitnya juga akan naik harusnya. Tetapi itu tidak terjadi, ada penelitian yang tidak signifikan. Atau ada penelitian yang berbeda. Ada kalanya pertumbuhan penjualan mempengaruhi profit secara kuat, ada yang lemah, tergantung dari apa. Nah, karena ada gap itu, maka kita akan menambahkan model sebagai pemoderasi. Atau kalau enggak, kuat lemahnya pertumbuhan terhadap profit itu tergantung dari
model perusahaan. Nanti ketika saya membaca variabel yang ada di sini, tinggal dikaitkan aja dengan variabel masing-masing. Kalau yang misalnya SDM, ya berarti variabel-variabel SDM, dan seterusnya. Sehingga kalau dengan contoh ini, bagaimana cara menyusun latar belakangnya? Sama. Yaitu yang pertama, mulai dari prolog, mengungkap tentang kondisi ekonomi dan seterusnya. Sama kan, tentang profit, tadi boleh. Terus yang berikutnya, kita kemukakan fenomena yang terjadi. Sama dengan tadi persis, sama dengan yang pakai apa namanya, yang struktur yang tadi yang sebelumnya ada mediasi. Contohnya misalnya di sini pada industri makanan yang terjadi apa sih? Setelah itu baru munculkan permasalahan yang ada. Permasalahan itu misalnya apa? Oh, dengan kondisi ekonomi yang ada, maka yang terjadi apa? Akan berimbas kepada profitabilitas, kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Nah, permasalahan yang sama, permasalahan profit ini juga terjadi pada objek yang kita teliti. Yang kita teliti apa ya? Silakan di objek itu. Nah, adanya permasalahan profitabilitas itu bisa juga lantas berikutnya diungkap dalam bentuk tabel. Contohnya apa sih? Misalnya, nah, kalau itu sudah, baru kita tahu bahwa permasalahannya adalah tentang profitabilitas. Penyebabnya apa? Penyebabnya banyak. Kenapa profit perusahaan bisa turun? Ada pertumbuhan penjualan, ada modal kerja, ada ukuran perusahaan, ada likuiditas, ada asetnya, dan seterusnya. Banyak hal itu dikemukakan. Setelah itu batasi. Yang menjadi concern kita pertama itu apa? Salah satu, pilih dari faktor-faktor yang ada, misalnya pertumbuhan penjualan. Kalau sudah muncul yang menjadi perhatian kita, lantas tunjukkan adanya gap, adanya perbedaan temuan. Berarti minimal ada 2 jurnal, ada jurnal mengumpulkan baik itu berpengaruh, ini tidak berpengaruh, atau yang lainnya terserah. Sama dengan tadi, yang lainnya sama. Yang membedakan adalah perlakuan yang akan kita berikan. Kalau yang pertama itu variabelnya dibuat spesifik, detail. Yang kedua, variabelnya dibuat ada penghubungnya, interveningnya. Sedangkan yang di sini ini menambahkan variabel sebagai pemoderasi. Pemoderasi. Ini bedanya di sini. Menambahkan modal perusahaan sebagai pemoderasi. Terus kalau yang lain misalnya tadi kan hanya kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan apa? Ini misalnya tadi kaitannya hanya faktor yang pertama tadi pertumbuhan penjualan. Ternyata ada hal lain yang juga muncul, misalnya yang penting dalam hal ini misalnya perputaran persediaan. Ya, ungkapkan di sini. Arahnya kemana? Arahnya ke profitabilitas. Kalau memang itu dimoderasi, ya nanti silakan. Terus tambahkan juga tentang pemoderasian. Setelah itu, sama dengan tadi. Jadi perbedaan antara model 1, 2, 3 itu yang penting adalah di sini. Apa yang dilakukan perlakuan terhadap ini? Perlakuan ada 3. 1, membuat variabel spesifik. 2, penghubung. Yang ketiga, menambahkan variabel moderasi. Kebetulan di sini menambahkan pemoderasi. Yang lainnya sama. Tinggal terakhir itu muncul judul penelitian. Oke. Jadi, makanya sama. Terus yang berikutnya apa? Mengemukakan rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa sih? Ini gini. Bisa rumusan masalahnya
karena tadi berkaitan dengan masalah apa tadi? Ini bisa juga kita ngomongnya gini, apakah modal perusahaan berpengaruh terhadap ini misalnya. Yang pertama ini. Yang kedua, apakah perputaran persediaan berpengaruh terhadap profitabilitas. Yang ketiganya, baru apakah modal perusahaan memoderasi misalnya. Misalnya yang ketiga, yang keempat, baru yang terakhir. Apakah modal perusahaan memediasi perputaran persediaan terhadap ini. Tujuan, cara membuat tujuan ya sama, tinggal kita membalikkan yang ada. Misalnya, satu, untuk mengetahui pengaruh modal perusahaan terhadap profitabilitas terus yang kedua, untuk mengetahui pengaruh perputaran persediaan terhadap profitabilitas. Yang ketiganya apa? Yang keempatnya disesuaikan aja dengan yang atas. Manfaat penelitian sama. Pokoknya ada teoritis, ada praktis. Tapi tidak harus ditulis manfaat teoritis, itu nggak harus. Langsung A, B, C, D. Terakhir sistematika penulisan ada di bab 1. Wes, sini aja dulu, nggak usah banyak-banyak. Contohnya misalnya tadi judulnya apa sih? Misalnya contoh judulnya itu. Oke, sampai sini. Sampai sini, ada pertanyaan nggak? Ada yang mau didiskusikan nggak? Yuk. Oke, segini aja ya. Ini tadi rekamannya selesai ya.